Welcome to my channel. Ya, teman-teman semua, baru saja kita menyaksikan atau mengetahui paling tidak hasil dari pertandingan perdana SEA Games 2025 di partai pembuka di grup C, di mana Indonesia harus mengakui ketangguhan dari Filipina dengan skor 1-0. Gol tercipta di menit 45+0 yang dilesakan oleh namanya cukup unik ya, Bonatau Otu Abang ya, intinya nama ininya Abang, di menit 45 pas lah. Gol di akhir babak pertama ini bertahan sampai akhir pertandingan, tidak ada tambahan gol baik dari Indonesia maupun Filipina, dan ini hasil yang sangat mengecewakan, hasil yang bukan hanya soal hasil tapi juga permainannya juga kacau balau. Nanti kita akan atau gua akan breakdown dan membuat peluang kita jangankan untuk meraih perak, leave it alone emas ya, tapi untuk lolos grup aja boleh dikatakan berada di ujung tanduk. Saat ini kita poinnya 0. Jadi ada 3 grup teman-teman, grup A, grup B, grup C. Yang lolos otomatis itu adalah juara di masing-masing grup, yang saat ini sudah mengantongi tiket yaitu Filipina itu sendiri ya, yang menang 2 kali menghadapi Myanmar 2-0 dan juga Indonesia 1-0. Jadi mereka belum kebobolan sama sekali. Dan satu lagi semifinalis itu lahir atau diambil dari peringkat 2 terbaik. Sementara saat ini peringkat 2 terbaiknya dipegang Vietnam dengan 3 poin, lalu Timor Leste 3 poin, kita masih 0. Jadi nanti di pertandingan berikutnya lawan Myanmar pun kalau kita menang besar, mau menang 1000 pun, kalau hasil yang di tempat lain terutama Vietnam ya, kalau mereka bisa seri aja ya game over buat Indonesia. Seperti yang gua sampaikan di awal ya, kalau soal hasil ini ya bisa menang bisa kalah dalam sepak bola, tapi again the way we lost ini memang sangat menyakitkan, dan lebih menyakitkan lagi kalau gua mengajak teman-teman untuk melihat ke gambaran yang lebih luas ya, bagaimana sepertinya entah kenapa tahun 2025 ini menjadi the dark year. Nah itu dia mungkin kata yang tepat ya buat sepak bola kita. Dari setahun lalu, kurang lebih setahun lalu ya, kita ada di pintu menuju ke Piala Dunia ya. Tahun lalu di tim nasional senior kita ada di peringkat ketiga di grup C kualifikasi Piala Dunia, hanya beda 1 poin dari Australia yang ada di peringkat di peringkat kedua. Kemudian satu persatu runtuh, mulai dari tim nasional senior ya kita gagal total, kemudian di AFF U23 kita gagal total juga, kemudian di kualifikasi Piala Asia U23 kita juga gagal total di Sidoarjo, dan di SEA Games ini kita juga belum gagal total tapi sudah menuju gagal total. Jadi satu kontradiktif yang sangat ekstrim, bagaimana euforia kita sepanjang 2024 itu berbanding terbalik dibandingkan dengan 2025. Sepertinya 2024 itu mulai dari Piala Asia Senior, lalu Piala Asia U23, lalu kualifikasi Piala Dunia dari round 2 ke round 3, bahkan di round 3-nya sendiri kita juga cukup compete, cukup perform ya, benar-benar kita dikerek habis-habisan, tapi sekonyong-konyong kita seperti terhempas ke palung samudra. Tapi faktanya seperti itu. Pertandingan yang kalian saksikan sendiri, sekali lagi ini mirip dengan kegagalan kita di round 4 di tim nasional senior. Gua rasa nggak perlu kita ya, mungkin mohon maaf ya, mungkin ibu-ibu yang jarang nonton bola pun kalau ngeliat permainan tadi itu sakit mata. Kita lihat bagaimana tidak ada pola permainan yang clear. Kalau Filipina sudah kelihatan dari awal dia memainkan pola pragmatis, tidak mau terlalu gegabah, tidak mau frontal, melakukan counter press, kemudian memanfaatkan setiap celah atau kelebihan yang mereka miliki, termasuk juga
lemparan ke dalam. Sebuah ironis ya, ketika kita di AFF U23 kemarin di GBK kita menang 1-0 lawan Filipina lewat throw in, bahkan juga kita menang 1-0 lewat menghadapi Vietnam di round 2 itu dari lemparan ke dalam juga, Pratama Arhan yang diselesaikan oleh Egy saat itu. Dan sebagian ada yang menyinyir ya, hanya bisa lemparan ke dalam, tapi justru tadi malam atau baru saja kita kalah justru dari lemparan ke dalam. Ya gue lupa siapa yang melempar ke dalam, throw in. Tidak sebagus Pratama Arhan tapi cukup untuk menimbulkan scrimmage dan kemudian diselesaikan dengan baik oleh tandukan placing memantul dari pemain bernomor punggung 17 dari Filipina, yaitu Abang namanya. Sempat ada upaya dari Donitri Pamungkas memang untuk menutup, tapi terlambat, sehingga ya akhirnya 1-0 itu menjadi malapetaka buat pasukan Indra Safri. Babak kedua ada perubahan taktikal, perubahan formasi juga, Rahmat Tarjuna dimasukkan, tapi again kita lihat bagaimana penyelesaian, bukan hanya penyelesaian akhir ya, tapi juga pola permainan hanya crossing, dan itu berapa kali kita lihat sendiri, teman-teman bisa lihat dengan mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan Filipina. Mereka tidak kesulitan sama sekali, tidak panik ketika menghadapi gemburan para pemain kita yang memang tidak kelihatan tidak matang ya, tidak ada terobosan-terobosan, gerakan-gerakan ataupun mini taktik yang bisa kita lihat secara kasat mata untuk menembus pertahanan dari Filipina. Hanya ada satu peluang yang paling firm yang kalau gue inget ya, kalau nggak salah itu babak pertama ya, dari Muhammad Ferrari, tendangan jauh ya, memang cukup bagus tendangannya, tapi mampu ditepis oleh kiper mereka Nicolas Guimeres. Ini namanya kayak gelandangnya Newcastle. Sisanya itu memang ada peluang-peluang XG ya. Jadi misalnya Rahmat Tarjuna itu di sisi kanan dia dapat peluang, tapi syutingnya luar biasa ya, bahkan bukan mendarat di bulan, bahkan mungkin mendarat di Pluto, tinggi banget, jauh, padahal itu sudah open space. Kalau nggak salah dari kiri juga, gue lupa lah, ada memang beberapa ancaman yang dibuat, tapi tidak berujung pada shot on target gitu, rata-rata scrimmage biasa, kemudian crossing patah. Dan yang paling bikin kesel teman-teman ya, di menit-menit terakhir kalau nggak salah tuh ada satu clearance bola dari Filipina, kemudian bola berakhir di kepalanya Frankie Misa, entah kenapa dia nggak ngerti malah dibuang keluar gitu. Mungkin maksud dia mau di back pass ke Cahya Supriyadi, tapi kemudian malah bola keluar gitu. Itu detik-detik terakhir kalau nggak salah. Dan adalah beberapa kesalahan-kesalahan elementer, kemudian cara nahan bola juga. Di babak pertama tuh ada Donitri dapat long ball, dia tahan, tapi karena nahan bolanya terlalu deras sehingga bisa dimatikan. Jadi intinya gue mau bilang banyak sekali teknik-teknik dasar dari para pemain kita yang menjadi kelemahan kita sendiri gitu. Dan ini kan sudah berkali-kali gue utarakan saat ngobrol dengan Tom Bayer nih, Bapak Grace Raja Jepang, bahwa skill dasar itu dibangun bukan satu malam, tapi harus diinvestasikan bahkan dari ketika anak itu bisa berjalan. Bayangkan sejauh itu investasinya, tapi apakah itu dilakukan? Ya I don't think so gitu loh. Kemudian juga Muhammad Ferrari juga jauh banget berbeda, dan ini perlu diingat teman-teman ya, sebagian pemain ini adalah jebolan semifinalis Piala Asia U23. Ivar Jenner, Rafael Struik yang ngejebol gawang Korea Selatan 2 kali, kemudian Donitri Pamungkas walaupun dia nggak inti, kemudian Muhammad Ferrari, bahkan tadinya mau ditambah Marcelino Ferdinand. Jadi nggak kaleng-kaleng juga gitu, walaupun gue agak bingung kenapa Arkan Fikri nggak dipanggil seperti itu ya. Jadi sebenarnya skuadnya ini luar biasa, belum lagi Mauro Zelstra, ini pemain Eredivisie teman-teman, walaupun dia tidak main setahu gue sampai dengan detik ini sedetik pun buat Volendam, tapi tetap ya status dia adalah pemain Eredivisie ya, ini nggak main-main ya. Jadi nggak ngerti lagi ya melihat tim nasional kita khususnya di U22, dan gue nggak ngerti ya kenapa juga kemarin kita ketika menghadapi Mali itu sepertinya ya, terutama pertandingan kedua ya, sepertinya menjanjikan ya, tapi ya kita lihat jauh banget dari yang kita harapkan. Dan nanti di pertandingan berikutnya menghadapi Myanmar ya, kita tetap menunggu atau bergantung dengan pertandingan lainnya yang dimainkan oleh Vietnam, terutama Vietnam ya. Jadi
jangankan bicara finalis ya, lolos ke semifinal aja belum tentu. Melihat bukan hanya soal hasil, tapi permainan kita yang tadi benar-benar acak adul, kalian sendiri bisa simpulkan. Jadi ya itu aja mungkin yang bisa gue gambarkan. Sangat menyedihkan kalau kita lihat bagaimana sepak bola kita tahun lalu itu luar biasa. Kita sangat euforia, sangat happy, tapi kemudian tahun ini memang menjadi tahun duka. Belum lagi mungkin kalau kita seret sedikit ke area yang lebih luas ya, sosial, di mana ada saudara-saudara kita juga, mungkin teman-teman ada yang menonton ini masih mengalami bencana banjir di Aceh, di Sumut dan juga di Sumbar. Jadi yang kita lakukan hanya mungkin bisa bergandengan tangan, saling membantu dan berharap ya mungkin tahun 2026 bisa lebih baik lagi dalam segala aspek, baik di sepak bola maupun juga kehidupan. Untuk SEA Games kali ini menurut gua it's over, walaupun nanti masih ada partai menghadapi Myanmar. Dan nggak heran ya stadion kosong, karena memang kita mungkin sudah euforinya udah hilang, semangatnya juga udah turun, dan ya kita bisa lihat sendiri bagaimana penampilan dari pasukan Indra Safri ini memang benar-benar sangat mengecewakan. Itu menurut gua. Tentu kalian silakan kalau punya pendapat, feel free untuk memberikan komentar. Terima kasih, sehat selalu buat kalian, dan sayangi orang-orang yang ada di sekeliling kalian, dan sempatkan untuk menyapa selagi masih ada. Terima kasih teman-teman semua, dan adios.